Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya, Pak Albertus. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga powerful dalam dunia teknologi, yaitu adalah medan magnetik. Nah, materi ini disusun khusus untuk teman-teman kelas 12 SMA. Pastikan kalian sudah siap dengan buku catatannya ya, karena banyak konsep seru yang akan kita bedah pada hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung dan mungkin lupa dengan nama saya, nah saya adalah Albertus Dusdanugroho dan hari ini saya akan memandu teman-teman semua untuk menyelami dunia magnet. Oke, kita akan mulai dari eh, sebuah foto. Jadi coba teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah kereta maglev ya. Jadi kereta super cepat yang melayang di atas rel. Pertanyaannya adalah kok bisa melayang gitu. Nah, kuncinya ada di topik kita hari ini. Jadi kereta ini memanfaatkan gaya tolak-menolak dan juga tarik-menarik dari medan magnet yang sangat kuat. Keren kan? Nah, yuk coba kita pelajari dasarnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke definisi terlebih dahulu terkait dengan medan magnet. Jadi apa sih yang dimaksud dengan medan magnet itu atau medan magnetik begitu? Simpelnya, ini adalah salah satu ruang atau suatu ruangan atau daerah di sekitar magnet yang masih merasakan pengaruh gaya magnet. Jadi kalau kita berada, jadi kalau kita Eh, jadi kalau sebuah benda logam gitu ya berada di daerah ini, nah, dia bakal ketarik gitu. Nah, bumi kita sebenarnya juga adalah magnet gitu. Makanya jarum kompas itu dia selalu mengarah ke arah utara dan juga selatan. Nah, oke, kita lanjut ke sumbernya. Jadi, dari mana sih medan magnet itu muncul? Yang pertama, tentu saja dari magnet tetap. Nah, magnet tetap ini magnet yang biasa kita mainkan waktu kecil. Jadi, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dengan bentuknya. Biasanya ada yang berbentuk batang, ada juga yang berbentuk U begitu. Nah, tetapi ada juga sumber kedua yang lebih ajaib dan bakal kita jadi fokus utama kita di fisika kelas 12 ini, yaitu adalah kawat penghantar. Nah, ternyata kawat yang dialiri listrik itu bisa berubah menjadi magnet gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, mari kita lihat sejarahnya. Yang pertama itu adalah terkait ada seorang ilmuwan namanya adalah Hans Christian Ørsted. Nah, semua berawal dari ilmuwan ini namanya adalah Hans Christian Ørsted. Nah, beliau adalah seorang ahli fisika yang sangat penasaran dengan alam semesta gitu. Nah, eh, si Ørsted ini dia juga orang yang menemukan hubungan spesial antara listrik dan juga magnet. Nah, dulu orang tuh mikir bahwa listrik dan magnet itu beda dunia gitu ya. Nah, tetapi ternyata si Pak Orsted ini dia membuktikan bahwa mereka itu ternyata bersaudara gitu. Nah, eh kejadiannya di tahun 1820. Jadi saat itu Pak Orsted ini sedang bereksperimen, kemudian dia kaget gitu. Kenapa? Karena ternyata jarum kompas yang dia taruh di dekat kabel listrik itu tiba-tiba dibelokkan saat arus listrik dinyalakan. Nah, ternyata eh, berkat penemuan yang tidak sengaja begitu ya, atau ketidaksengajaan yang cukup jenius ini, nah sekarang kita punya alat-alat canggih, contohnya seperti motor listrik, kemudian ada speaker, kemudian alat ukur listrik yang dasarnya itu dari teori hubungan antara kelistrikan dan juga kemagnetan gitu. Oke, nah biar makin jelas di sini teman-teman sudah saya tampilkan ya, ini sudah dari tadi terkait dengan simulasi percobaan Orsted. Jadi
Di bagian kiri yang ini adalah di sini ada kabel, kemudian ada baterai, sumbernya di sini gitu ya. Kemudian ada saklar dan juga ada kompas. Ini saklarnya di sini. Nah, di sini saat saklar terbuka atau alias belum ada arus listrik, nah, jarum kompasnya itu tenang-tenang saja gitu ya. Masih menunjukkan normal atau masih menunjukkan ke arah utara dan juga selatan dengan normal gitu. Nah, tetapi setelah dialiri dengan listrik atau gambar kedua ini sudah di saklarnya sudah dinyalakan begitu, arah simpangannya itu juga ikut terbalik gitu ya. Nah, jadi jarum kompasnya itu menyimpang atau berbelok. Tuh, yang tadinya dia lurus saja, ternyata ini berbelok gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata kalau di sekitar kabel berarus itu ada magnetnya gitu. Nah, kalau arusnya dibalik, maka simpangannya juga ikut kebalik juga gitu. Nah, jadi arah arus itu menentukan arah magnetnya begitu. Oke. Kemudian kesimpulan dari percobaan Ørsted itu ada dua poin penting. Yang pertama itu adalah di sekitar kawat berarus listrik itu timbul medan magnet. Kemudian yang kedua, arah gaya magnetnya itu bergantung pada arah arus listrik gitu ya. Ingat ya, ini cukup teoritis gitu dan harus teman-teman hafalkan. Oke. Oke, kemudian kita lanjut. eh, Kita coba akan menyelidiki hukum Biot-Savart dan juga kaidah tangan kanan. Mungkin kalau kaidah tangan kanan, teman-teman sudah cukup familiar gitu ya, kaidah tangan kanan gitu. Nah, sekarang pertanyaan fisikanya adalah seberapa kuat medan magnetnya gitu ya. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa di sekitar magnet itu masih ada medan magnet, maka kita coba akan cari tahu seberapa besar kuat medan magnetnya. Nah, ini kita akan menyelidiki besarnya di sini. eh, kita akan fokus ke hukum Biot-Savart. Jadi untuk menghitung kekuatan dari medan magnet, nah, kita menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, kuat medan magnet itu sebanding dengan kuat arus dan juga panjang kawat gitu ya. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, besar induksi magnet gitu ya. Nah, besar induksi magnet itu sebanding dengan kuat arus dan juga panjang kawat, tetapi dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, jadi semakin jauh dari kabel, nah, ini kan kawatnya gitu ya, yang di sini, ini semakin magnetnya juga semakin lemah kayak gitu, semakin kecil gitu ya. Oke. Oke, secara matematis teman-teman bisa lihat di sini untuk besar medan magnet atau rumusnya gitu ya. Itu adalah B sama dengan K dikali I dikali L dikali sin theta dibagi R kuadrat gitu. Dengan B itu adalah induksi magnetik, K itu adalah konstanta, kemudian I itu adalah kuat arus listrik, kemudian L itu adalah panjang kawat, R itu adalah jarak titik A ke kawat, dan juga theta itu adalah sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke induksi magnetik. Jadi besaran medan magnet kita sebut sebagai induksi magnetik gitu. Nah, simbolnya adalah B. Satuannya dalam satuan internasional itu adalah Tesla atau T. Nah, tetapi kadang di soal
ada yang pakai Gauss atau Oersted gitu. Jadi konversinya di sini satu Gauss itu sama dengan satu Oersted sama dengan satu Maxwell per sentimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Oke, ini perlu teman-teman ingat untuk konversinya gitu ya. Supaya nanti ketika mengerjakan soal teman-teman eh, tidak lupa dan kemudian bisa melakukan konversi sesuai dengan yang diminta oleh ya, soalnya seperti apa. Oke, kita akan lanjut ke arah induksi. Jadi arah induksi ini atau nanti kita untuk mencari arah induksi kita bisa menggunakan namanya adalah kaidah tangan kanan gitu ya. Biasanya seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Oke. Nah, di bagian ini paling krusial. Kenapa? Karena menentukan arah. Nah, kita pakai kaidah tangan kanan. Nah, nanti eh, teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kemudian di sini dari gambarnya ibu jari ya, atau yang ini gitu ya, atau jempol biasanya kita apa? Kita tahu ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik atau I. Kemudian empat jari ini satu, dua, tiga, empat yang menggenggam gitu ya, ini menunjukkan arah medan magnet. Kemudian kalau yang tandanya silang ini berarti masuk ke bidang atau menjauhi mata. Kemudian kalau yang titik ini berarti keluar bidang atau mendekati mata. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Jadi gini. Oke, begitu. Oke. Kemudian kita akan lanjut kembali ke induksi magnetik. Jadi ada 4 bentuk kawat. Nah, di SMA itu kita fokus menghitung induksi magnetik pada 4 bentuk kawat ini. Jadi ada kawat lurus, ada kawat melingkar, kemudian ada solenoida, kemudian juga ada toroida. Nah, kita nanti akan bedah satu persatu gitu ya. Nah, kita akan coba masuk ke bentuk kawat yang pertama. Ini adalah bentuk kawat lurus panjang. Nah, ini rumusnya cukup simpel. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya adalah B sama dengan mu nol dikali I dibagi 2 pi kali A. Nah, B itu adalah induksi magnetik, mu nol itu adalah permeabilitas dalam ruang hampa, kemudian I itu adalah kuat arus listrik, kemudian A itu adalah jarak titik ke kawat. Begitu. Kemudian kita lanjut. Ini juga sama untuk arah pada kawat lurus itu juga menggunakan penerapan kaidah tangan kanan. Ini hampir sama ya. Kalau yang jempol atau ibu jari itu arah menunjukkan arah arus listrik. Kemudian yang 4 jari menggenggam itu menunjukkan arah induksi. Nah, begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke kawat melingkar atau pusat gitu ya. Nah, yang ini di pusat lingkaran, jadi rumusnya sebenarnya hampir mirip, cuma tidak menggunakan eh, pi gitu ya, tidak menggunakan pi. Nah, di sini rumusnya adalah B sama dengan mu nol dikali N dikali I dikali A dikali sin theta dibagi 2 R kuadrat. Oke, untuk keterangannya, ya, B itu adalah induksi magnetik, kemudian mu nol itu adalah permeabilitas dalam ruang hampa, kemudian N itu adalah banyaknya lilitan kawat, I itu adalah kuat arus, A itu adalah jari-jari lingkaran, P itu adalah sudut antara sumbu lingkaran dengan PQ. PQ itu panjangnya ya, panjangnya sudut ini gitu ya, atau panjangnya garis ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke kawat melingkar. Nah, rumusnya ini juga mirip juga. Ini tidak pakai pi juga. Jadi rumusnya adalah B sama dengan mu nol dikali N dikali I dibagi 2A.
Oke, kemudian untuk arah pada kawat melingkar itu kita coba agak sedikit modifikasi gitu ya, tangan kanannya. Jadi keempat jari itu bentuknya nanti seperti ini. Nah, jadi tidur kalau tadi berdiri, nah sekarang yang versi tidur gitu. Ini kebalikannya, kalau yang empat jari menggenggam itu adalah arus listriknya. Kalau yang ibu jari atau jempol itu adalah induksi magnetiknya gitu atau medan magnet gitu. Kemudian kita lanjut ke solenoida ini atau kumparan panjang gitu ya. Jadi kalau ditanya besar medan magnet di pusat atau di tengah solenoida itu rumusnya adalah B sama dengan mu nol dikali N dikali I dibagi L. Untuk penjelasannya juga sama. Oke. Itu yang pertama tadi ini kalau di pusat itu. Kemudian bagaimana kalau seumpama yang ditanyakan itu adalah besar medan magnet tapi di ujung gitu ya. Nah, ini teman-teman cukup harus berhati-hati. Kenapa? Karena nilainya itu cuma setengahnya gitu. Jadi rumusnya itu dibagi dengan 2L. Jangan sampai ketukar ya. Jadi kalau tadi yang di tengah itu adalah hanya L, L1L saja. Tapi kalau yang di ujung itu adalah dibagi dengan 2L. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian untuk arah pada solenoida itu arahnya juga sama seperti kawat melingkar tadi. Jadi genggaman ibu jari itu adalah arah arus di kumparan, kemudian jempol itu menunjukkan arah kutub utara magnet gitu. Untuk yang terakhir ini namanya adalah toroida. Jadi ini solenoida. Tadi kalau solenoida itu lurus, nah tapi kalau toroida itu adalah solenoida yang ditekuk, jadi seperti donat gitu. Rumusnya ini juga hampir mirip, nah, cuma agak sedikit dibalik gitu ya. Rumusnya balik lagi. Nah, jadi kayak mirip dengan kawat lurus tapi pakai jari-jari efektif atau alfa kayak gitu. Oke, rumusnya adalah B sama dengan mu nol, tadi bukan alfa ya, tapi A gitu. Mohon maaf. Kemudian dikali N, dikali I, dibagi 2 pi A. Oke, Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan teorinya. Kemudian untuk memantapkan pengetahuan teman-teman, kita coba akan berlatih soal teori sudah, rumus sudah. Nah, kita akan berlatih ke soal nomor 1. Nah, ini yang ditanyakan adalah arus ke kiri atau ke barat gitu ya. Di titik P ada di utara kawat. Kemana arah medan magnetiknya? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, arus listriknya itu mengarah ke sana gitu ya, ke kanan atau ke kirinya. Kemudian medan magnet itu arahnya ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, sebuah pengantar lurus panjang dialiri arus I sama dengan 2A seperti pada gambar di bawah ini. Besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berjarak A sama dengan 4 cm dari kawat adalah, nah ini juga hampir sama. Teman-teman bisa mengerjakan dengan rumus seperti ini. Yang diketahui adalah I-nya tadi 2A, kemudian 2 ampere gitu ya. Kemudian A-nya itu adalah 4 cm. Kemudian yang ditanya adalah besar medan magnet dan juga arah induksinya. Dengan rumusnya tadi pakai yang ini. B sama dengan mu nol kali L dibagi 2 pi kali A. Ketemunya adalah 1 kali 10⁻⁵ Tesla. Kemudian bagaimana cara kita menentukan arah induksi magnetiknya? Nah, caranya adalah dengan eh, kaidah tangan kanan tapi yang lurus ke atas gitu ya. Yang ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, kemudian yang empat jari menggenggam itu adalah arah induksi magnetik. Nah, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke.
Oke, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang medan magnet. Semoga teman-teman paham secara konsep dan juga cara memakai rumusnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar atau di grup kelas ya. Jadi terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke.